Saudara-saudari sekalian, pada video yang akan kita saksikan bersama-sama ini akan ada pertanyaan dari Jibril, yaitu tentang Yesus dan Bapa itu satu. Debat seru tentang Trinitas dan keilahian Yesus. Selamat malam Jibril. Halo, selamat malam Mbak Mikana. Apakah Abang bersedia membuka kamera? Oke, Ya, terima kasih sudah selamat malam membuka juga kamera. teman-teman yang lain. Aturkan selamat malam ke semuanya yang belum bergabung. Ya, Saya silakan Abang. Ya, ingin bertanya ini sesuai dengan tema yang ada Tuhan Yesua Sang Pencipta. Ya, cuman yang jadi pertanyaan bagi saya tuh, saya juga nggak tahu, Bible nggak tahu juga. Cuman setelah saya sering dengar itu, Tuhannya orang Kristen itu katanya ada 3. Katanya, 1 Tuhan Yesus, 2 Tuhan Bapa, terus yang ketiga Tuhan Roh. Gimana maksudnya Mbak Mikana? Kok 3 itu? Nggak ada seperti itu Bang. Dalam Alkitab ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh. Tapi Alkitab mengajarkan di Matius 28 ayat 19, pergi, beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu satu dalam nama Yeshua HaMashiach, karena para rasul membaptis dalam nama Yeshua HaMashiach, yang tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 38, dan juga di Kisah Para Rasul 10 ayat 48. Kemudian di Kisah Para Rasul 19 ayat 5, dan Kisah Para Rasul 8 ayat 16, ya. Jadi para rasul itu membaptis di dalam nama Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach, karena di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu satu di dalam nama Yeshua HaMashiach. Oh, jadi Sudah jelas? Tuhan Yesus Tuhan ya? Iya, dia ada Tuhan Elohim dan Bapa itu sendiri yang tertulis di 2 Tesalonika 2 ayat 16. Bapa Tuhan juga. Yeshua HaMashiach adalah Bapa itu sendiri, Elohim itu sendiri, pencipta itu sendiri. Oh, berarti Bapa Sama. Yohanes 10 ayat 30, Yeshua HaMashiach berfirman, aku dan Bapa adalah satu, sama. Aku. Dia itu sendiri gitu loh. Yang bilang satu. aku itu Yesus ya? Yesus. Yang Iya, bilang, Yeshua. Bapa itu siapa itu? Yeshua HaMashiach itu sendiri. Berarti Yesus bilang sama Yesus gitu ya? Minta maaf Pak, bukan saya itu. Memang saya ingin tahu juga. Iya, jadi, karena gini. Yeshua berfirman kepada orang Yahudi, ya, akulah sang pemberi hidup kekal. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 27 sampai 28 sampai 30. Nah, di situ orang Farisi, orang Yahudi marah, mau melempari Yeshua pakai batu. Lalu Yeshua menyatakan, kenapa kamu mau melempari aku? Banyak pekerjaan baik yang kulakukan, kenapa kamu mau melempari aku? Kemudian orang Yahudi bilang, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Elohim, menjadikan dirimu Elohim, menjadikan dirimu Bapa, karena Elohim itu bapaknya orang Israel. Nah, itulah kenapa Yeshua disalib, karena dia mengaku dia adalah Bapa, Sang Pencipta. Ya. Karena apa? Di Yohanes 8:24 dia berfirman, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dia siapa? Bapa. Ya, dia satu dengan Bapa, dia pemberi hidup kekal. Kan pemberi hidup kekal itu hanya Sang Pencipta. Nah, Yeshua HaMashiach mengaku dialah sang pemberi hidup kekal. Itulah kenapa dia disalib. Tetapi apakah Yeshua berdusta? Tidak. Dia benar-benar adalah sang pencipta, pemberi hidup kekal, dan yang berkuasa mengampuni dosa kita, dan yang punya otoritas menentukan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Hanya Yeshua HaMashiach, karena dialah sang pencipta itu sendiri. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Tidak ada yang lain. Terus gini Pak, terus kalau memang Bapa sama Yesus itu orang satu, kenapa waktu disalib itu Yesus mengatakan Eli Eli lama sabachthani, Tuhanku Tuhanku kenapa aku tinggalkan? Itu menggenapi nubuatan di Mazmur 22 ayat 1. Sebentar dulu Pak, sebentar dulu. Seakan-akan gini Pak, saya berjalan sama bapak saya, terus bapak saya itu lari, terus saya bilang, Pak jangan ditinggalkan saya, jangan ditinggalkan.
Berarti kan Yesus sama Bapak saya itu, saya dengan Bapak kan orang dua, Pak. Itu pemikiranmu sendiri, itu karanganmu itu sendiri. Kenyataan. Jadi di dalam keilahiannya tidak seperti itu. Ya makanya kamu dengar, itu menggenapi nubuatan di Mazmur 22 ayat 1 bahwa Mesias akan mengucapkan itu di atas kayu salib ya. Terima kasih. Bentar dulu, Pak. Nah, buktinya Yeshua HaMashiach adalah Elohim itu sendiri, karena dia menunjukkan dia maha kuasa, dia telah mengampuni umat manusia, dan Yeshua HaMashiach berfirman di Matius 26:28, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sehingga ya, ketika dia memberikan darahnya di atas kayu salib, dia turun ke alam maut, dia membebaskan roh-roh yang terpenjara di alam maut, lalu ketika dia bangkit, banyak kuburan terbuka dan mereka bangkit. Yang tertulis di Matius 27 ayat 50-53. Jadi teman-teman, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa darah Yeshua HaMashiach. Kalau kamu nggak percaya bahwa darah Yeshua HaMashiach telah mengampuni segala dosa-dosamu, kamu tidak akan pernah masuk surga. Oke, itu saja. Terima kasih. Ya, saya rasa sudah cukup dulu ya. Jawabannya lihat ayat di Alkitab, Matius 28 ayat 19-20 menyatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yohanes 10 ayat 30 menyatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Kisah Para Rasul 10 ayat 48 menyatakan, lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 menyatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Mazmur 22 ayat 1 menyatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Matius 27 ayat 50-53 menyatakan, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus mereka keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Saudara-saudari sekalian, pada video yang sudah kita tonton bersama-sama ini ada pertanyaan yang mana mungkin bikin banyak orang pusing atau marah-marah atau menerima semua penjelasan dari Mihana. Tapi ya mau gimana lagi, begitulah keimanan orang Kristen dan kita semua harus menghormatinya. Silahkan para penonton menilai sendiri dan dapat memberi tanggapan melalui kolom komentar mengenai penjelasan dari Mihana. Terima kasih semuanya kepada para penonton Tanya Jawab TV yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya.